Sebagaimana juga diterangkan di dalam kitab Sahihain, di mana disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga Illiyin, yakni surga yang lebih tinggi, dapat dilihat oleh orang-orang yang lebih rendah daripada mereka. Lalu Rasulullah SAW menambahkan, mereka dapat dilihat sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di ufuk langit. Maka sahabat-sahabat Rasulullah pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggalnya para nabi yang tidak bisa dicapai selain oleh mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Akan tetapi, tempat itu juga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul Allah. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita memasuki pembahasan ayat 2-4 surah Al-Anfal. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka karenanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat lebih tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz menjelaskannya sebagai berikut. Ali bin Abi Thalha mengatakan dari Ibnu Abbas bahwasanya zikrullah atau mengingat kepada Allah tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik sedikit pun, meskipun mereka terlihat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mereka juga tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak bertawakal, dan mereka
orang-orang yang munafik itu tidak melaksanakan sholat ketika sedang sendirian. Mereka juga tidak menunaikan zakat atas harta kekayaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman, walaupun menampakkan diri seakan-akan mereka beriman. Adapun tentang orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, maka Allah menyifati orang-orang yang beriman itu dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan mereka pun melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat-ayat ini menambah tasdik atau pembenaran di dalam hati mereka. Tentang wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka, maka Mujahid mengatakan bahwa itu artinya hati orang-orang yang beriman itu menjadi lembut setiap kali diucapkan kepada mereka nama Allah dan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Inilah sifat seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Maksudnya, mereka takut kepada Allah dan mereka menjalankan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Sufyan Ats-Tsauri mengutarakan bahwa aku mendengar As-Suddi berkata tentang firman Allah Ta'ala ini, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Maka yang dimaksudkan adalah seseorang yang ketika hendak melakukan sebuah perbuatan zalim atau perbuatan maksiat, kemudian dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kamu kepada Allah." Maka begitu mendengar perkataan tersebut, hati orang itu menjadi gemetar sehingga dia tidak jadi berbuat kemaksiatan itu. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Kandungan ayat ini juga senada dengan firman Allah Ta'ala yang lainnya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, "Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini?" Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka turunnya surat ini menambah kokoh imannya dan mereka merasa sangat gembira. Quran Surah At-Taubah ayat 124. Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lainnya, kalangan jumhur, telah menjadikan ayat ini juga ayat-ayat yang semisal dengannya.
sebagai dalil yang membuktikan bahwa iman itu bertambah dan tingkatannya di dalam hati berbeda-beda. Dan kemudian Allah menambahkan tanda-tanda orang yang beriman itu dengan firman selanjutnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb-nya lah, kepada Tuhannya, mereka bertawakal. Maksudnya adalah mereka tidak mengharapkan selain dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Mereka tidak menuju selain kepada Allah. Tidak berlindung kepada selain Allah. Tidak meminta kebutuhan-kebutuhannya terkecuali hanya kepada Allah. Dan mereka tidak mempunyai keinginan kecuali ditujukan hanya kepada Allah. Mereka, orang-orang yang beriman ini, juga mengetahui bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, sedangkan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Dialah Allah yang berkuasa untuk mengatur kerajaannya. Dialah Allah yang esa, tunggal, hanya satu-satunya, yang tiada sekutu baginya. Tidak ada pula yang dapat menolak keputusannya. Sesungguhnya lah Allah maha cepat hisab perhitungannya. Oleh karena itulah, Sa'id bin Jubair berkata bahwa tawakal itu, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, maka tawakal kepada Allah merupakan himpunan atau gabungan dari berbagai cabang keimanan. Kemudian Allah Ta'ala menambahkan kembali sifat-sifat orang yang beriman itu. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Berkenaan dengan firman Allah Ta'ala ini, Muqatil bin Hayyan rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah mereka melakukan sholat, yakni menjaga sholatnya sesuai dengan waktu-waktunya, menyempurnakan toharoh, kesucian di dalamnya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan juga bacaan Al-Quran di dalam salatnya, serta bertasyahud dan berselawat kepada Nabi SAW. Inilah makna dari menegakkan salat. Yuqimunas shalah. Selain itu, orang-orang yang beriman juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah telah anugerahkan kepada mereka, baik berupa zakat maupun pemenuhan atas hak-hak hamba yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka kemudian Allah mendeklarasikan bahwa orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itulah yang memiliki keimanan yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, maka kemudian mereka akan memperoleh ketinggian derajat di sisi Allah Tuhannya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Maksudnya, mereka mendapatkan tempat-tempat kemuliaan berupa tempat tinggal, atau kedudukan-kedudukan, dan juga peringkat-peringkat yang tinggi di dalam surga Allah.
yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, hum darajatun indallah, kedudukan mereka di sisi Allah itu bertingkat-tingkat. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 163. Kemudian Allah tambahkan pula wa maghfirah, dan ampunan. Artinya Allah memaafkan segala keburukan dan dosa-dosa mereka. Dan Allah mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka. Dosa dan keburukan mereka Allah hapuskan, sedangkan perbuatan baik mereka Allah berikan pahalanya dengan derajat ketinggian yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Sebagaimana juga diterangkan di dalam kitab Sahihain, di mana disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga Illiyin, yakni surga yang lebih tinggi, dapat dilihat oleh orang-orang yang lebih rendah daripada mereka. Lalu Rasulullah SAW menambahkan, mereka dapat dilihat sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di ufuk langit. Maka sahabat-sahabat Rasulullah pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggalnya para nabi yang tidak bisa dicapai selain oleh mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Akan tetapi, tempat itu juga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul Allah. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 2-4 surah Al-Anfal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 5-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.